Haleluya. 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 Salam satu Kristus. Haleluya. Artinya puji Tuhan. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan, selalu pujian yang kita persembahkan kehadirannya karena Dia sangat baik ya bagi kita. Itu kita bisa katakan kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Ya, bukan kuat dan gagah hebat kita, semua karena Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali kalau pagi ini bisa ikut di kebaktian umum lagi di tempat ini karena saya ingat kira-kira 1 tahun lebih ya saya tidak kebaktian. Tapi acara-acara kami wilayah 6 sering hadir di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat di tengah-tengah kita Bapak Ibu Gembala tidak ada karena ada tugas di luar. Tapi kita percaya Gembala Agung yang bernama Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Bukan berarti kita tidak perlu gembala. Perlu sekali gembala karena Tuhan kasih hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada gembala untuk membimbing anak-anak Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau ada pelayanan, kita doakan dimanapun supaya diberkati, dipakai Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita sudah menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita dan saatnya tiba. Kita semua biarlah duduk dengan tenang, perhatikan baik-baik firman Tuhan, agar firman Tuhan sebentar yang disampaikan tidak berlalu, tapi firman Tuhan kiranya mendapat tempat yang terbaik. Artinya, biarlah firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditaburkan sebentar, jatuh di tanah yang baik. Karena jatuh di tanah yang baik akan bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita akan sama-sama belajar. Dan kita tahu kita butuh firman Tuhan dalam menjalani hidup. Karena tanpa firman Tuhan, perjalanan kita bisa tersesat. Firman Tuhan adalah suluh dan pelita bagi perjalanan kita supaya perjalanan kita terarah sampai sasaran, sampai kita ketemu dengan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Markus. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Markus pasalnya yang kedua, ayat pertama. Kalau saudara sudah dapat ayat mas ini, mari saja kita sama-sama berdiri sebentar. Ya. Kenapa kita diajak berdiri? Karena ada media, tuliskan. Taurat dibacakan umat-umat Tuhan, dipersilakan berdiri sebentar ya, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kalau sudah dapat ayat mas ini, saya ingin supaya kita semua aktif, kita baca bersama-sama. Ya. Markus pasal 2 ayat 1, kita langsung ke ayat masnya. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Sekali lagi. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dari ayat mas ini, saudara-saudara, saya akan ambil satu kalimat yang ada di bahagian tengah. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi tema firman Tuhan kita pagi ini yaitu, saya agak sedikit format sedikit, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Nah, dari kalimat ini yang saya angkat sebagai ayat mas, tema kita, firman Tuhan kita, Yesus datang lagi ke Kapernaum, berarti Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia ini, hampir 2000 tahun yang lalu, karena diutus dari surga untuk datang ke dalam dunia ini, mengadakan penebusan untuk umat manusia yang
ada di dalam dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa. Yesus harus tinggalkan surga, hasil keputusan surga. Yesus harus tinggalkan surga, datang ke dalam dunia ini, mengerjakan satu tugas yang sangat mulia, mengadakan penebusan bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan puji Tuhan, Yesus sudah datang 2000 tahun lalu, sudah mengerjakan itu bagi umat manusia. Dia mati tergantung di atas kayu salib, mengadakan penebusan untuk umat manusia. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya pasti diberi keselamatan oleh Tuhan. Amin saudara, termasuk saudara dan saya. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Kesempatan itu kita tidak sia-siakan. Kita ambil, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau di dalam Yesus selalu ada jaminan yang pasti. Karena firman Tuhan begitu berkata, tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang di dalamnya bisa dapat keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Karena kita percaya itu, kita ambil keputusan itu, jaminannya pasti. Saya percaya Dia, saya terima Dia, ada jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Dan kita percaya itu, kita terima Dia. Ini menjadi jaminan yang pasti. Karena tidak ada jaminan yang lain di dalam dunia ini yang memberikan kepastian kalau kita percayanya akan selamat. Hanya di dalam Tuhan Yesus sajalah. Haleluya. Sekarang kita sudah jadi anak Tuhan. Jadi Yesus pernah datang 2000 tahun yang lalu, mengadakan pekerjaan yang ditugaskan dari surga sama Dia. Dan selalu saudara, lama pelayanan Yesus waktu berada di dunia ini hanya 3,5 tahun. Kalau umur Yesus dari 0 sampai 33,5 tahun. Berarti dari 0 tahun sampai 30 tahun Yesus itu belum bekerja sesuatu apa yang ditugaskan. Karena Allah Bapa sedang mempersiapkan anaknya Yesus. Jadi Tuhan kerja itu ada aturan mainnya. Ada waktunya, tidak sembarangan. Ya, karena kita baca Alkitab Matius pasal 3, waktu Yesus berumur 30 tahun, nah itu dituliskan di situ, Tuhan Yesus pergi ke Sungai Yordan. Kalau Alkitab terjemahnya Kali Yarden. Kali Yarden, Sungai Yordan itu sama artinya. Kenapa dia ke sana? Karena di sana ada seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang diutus sebelum Yesus. Beda umurnya kira-kira 6 bulan. Ya, dia diutus oleh Yesus sebagai jalan pembuka, meluruskan yang ada macam-macam, segala macam. Kenapa di sana? Karena di sana Yohanes sedang mengadakan tugas yang suci dan mulia untuk membaptis orang di Sungai Yordan. Orang-orang yang ada di dalam hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan datang kepadanya. Di situ mereka dibaptis. Dan Yesus pergi di sana, ketemu Yohanes Pembaptis. Yohanes, baptislah saya. Yesus minta Yohanes untuk membaptis dia. Tapi Yohanes bilang, yang benar itu saya yang harus dibaptis sama Tuhan. Karena dia tahu yang datang itu bukan orang biasa, bukan manusia biasa. Itu adalah Tuhannya. Sehingga secara halus dia tolak, sebenarnya saya yang perlu dibaptis. Tapi Yesus katakan, Yohanes, baptislah saya supaya menggenapi kebenaran firman Tuhan. Waktu Yesus berkata demikian, Yohanes tidak banyak komentar. Mereka berdua sama-sama masuk ke dalam Sungai Yordan. Dan biasanya, saudara, kali apa sungai itu biasanya bagi bagian awal itu agak cetek, agak pendek. Jadi makin ke dalam, makin tinggi airnya. Jadi masuk ke dalam Sungai Yordan. Dan firman Tuhan katakan, sudah itu Yesus dibaptis. Nah, baptisan yang sesuai dengan Yesus, pelajaran Alkitab
mengatakan, baptisan dalam bahasa Gerika disebut baptiso. Baptiso artinya diselamkan dalam air, ditenggelamkan dalam air, dicelupkan dalam air. Berarti dari ujung kaki sampai ujung rambut, kalau dibaptis harus diselamkan, masuk semua. Kalau umpama air dia setinggi ini, semua harus masuk, baru keluar. Karena ini merupakan gambaran menguburkan hidup yang lama, Roma 6 ayat 1, 2, dan 3, dan bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus. Dibaptis, sudah itu keluar, dan dikatakan dalam firman Tuhan, ada suara dari sorga, ada burung merpati. Suara dari sorga, inilah anakku yang kau kasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus mulai diperkenalkan oleh Bapaknya kepada orang-orang yang datang waktu itu pengen dibaptis sama Yohanes. Dan saat itu mulai banyak orang mulai mengerti bahwa ini bukan orang biasa. Inilah yang diutus dari surga untuk mengadakan karya yang besar di dunia ini. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis, baru dia mulai bekerja. Jadi ada waktunya. Jadi sudah dibaptis, baru mulai bekerja. Firman Tuhan tuliskan, dia pergi ke kota-kota, ke desa, kampung-kampung, dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan banyak orang akhirnya datang terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup. Dia pergi kemana-mana, khususnya di daerah Israel. Ya. Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudara-saudara, Yesus datang kali pertama khususnya hanya bagi umat Israel. Karena Yesus dari turunan Israel. Ya, dari suku Yehuda. Yehuda, Yakub, Ishak, Abraham. Kalau kita orang Kristen, turunan begitu. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, sampai ke Yesus. Kita jalur ini, saudara. Coba kita buka supaya kita ada dapat gambaran. Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Tolong ditampilkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebenarnya datang kepada untuk orang Israel. Karena ditugaskan. Karena Israel itu sudah tersesat. Sudah lari dari jalurnya. Kenapa? Karena ini penduduk yang ada di dunia ini. Itu khususnya itu zaman tempat dulu ya. Hanya Israel saja yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat kepunyaannya. Sebagai miliknya. Jadi dari semua suku, bangsa yang ada dalam dunia, Israel yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat kepunyaan miliknya. Tetapi kita baca tadi di Yohanes 1, umat kepunyaannya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini tidak mengikut seleranya. Karena dijanjikan kepada orang Israel, nanti akan datang Mesias, Raja yang akan membebaskan orang Israel dari segala penderitaan, yang akan memberkati bangsa Israel. Tetapi kenyataannya, waktu Yesus datang, tidak sesuai seleranya. Dia kan Raja di atas segala Raja, yang akan datang menolong bangsa Israel. Waktu Yesus lahir kan tidak seperti seorang anak raja. Harus lahir di tempat yang mewah, yang megah. Tapi Yesus datang, lahirnya di kandang domba, kandang yang hina. Sehingga akhirnya mereka tolak. Mereka tidak percaya, tidak terima dia sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan itu kita ketahui sekarang, sampai sekarang ini, orang Israel punya agama namanya agama Yudaisme. Kalau kita Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu Yudaisme. Mereka masih tunggu nanti Mesias, padahal Mesiasnya sudah datang. Tapi puji Tuhan banyak orang Yahudi juga yang sudah percaya bahwa itu Yesus yang sudah datang itu adalah Mesias yang dijanjikan. Coba ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Karena Israel menolak, Yesus menawarkan kepada bangsa yang lain.
Dan dengan catatan, setiap orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya percaya, dan sekarang kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah, anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan. Kita sudah sedikit dapat gambaran. Waktu Yesus ada pelayanan 3,5 tahun, saya katakan dia ke kota, ke desa, ke kampung, kemana-mana, memberitakan kabar Injil, kabar keselamatan. Banyak tempat yang dikunjungi oleh Yesus. Dan ini yang kita belajar pagi ini. Yesus datang lagi. Kata lagi itu artinya, berarti bukan satu kali saja Yesus ke kota Kapernaum. Berarti ada beberapa kali Yesus pernah datang di kota Kapernaum. Ada banyak kota yang didatangi oleh Yesus, termasuk di dalamnya Kapernaum. Ada beberapa kali, saya baca di dalam Alkitab, kira-kira 6 atau 7 kali Yesus pernah datang di Kapernaum. Kenapa kok Yesus suka ke Kapernaum? Ada apa sih di Kapernaum sehingga Yesus suka ke sana? Yesus senang ke sana. Yesus pengen ke sana. Yesus mau lagi ke sana. Kapernaum punya arti yaitu kota kebahagiaan. Arti dari Kapernaum yaitu kota kebahagiaan. Ya. Kita baca ini. Kenapa? Yesus datang lagi di Kapernaum. Dan ini yang kita akan belajar. Ada apa sih di Kapernaum sehingga Yesus suka ke sana? Kok Yesus mau ke sana? Sudah datang 1 kali, pengen 2 kali, pengen 3 kali, pengen 4 kali, pengen 5 kali, pengen banyak kali. Ada apa sih di sana? Nah, sebagai sedikit gambaran, saudara, kalau seperti contoh kita pribadi masing-masing. Kalau umpama kita pergi ke satu tempat, lantas tempat itu kalau menarik untuk kita, menyenangkan kita, kita nanti kalau bisa, kapan-kapan lagi aku mau ke sana. Kapan-kapan lagi nanti kalau apa, aku pengen ke sana. Karena ada sesuatu yang menarik di sana. Sehingga kita senang ke sana. Kalau umpama seperti contoh, saya ada di sini. Saya senang datang di sini. Karena apa? Kalau ada acara-acara di sini, waduh, babi gulingnya, satenya, asiknya, wah sedap, enak semua di sini. Jadi banyak orang kalau di ini suka datang di sini, senang. Karena ada sesuatu, iya kan? Kalau umpama tempat itu tidak menyenangkan, 1 kali sudah kapok, nggak mau lagi. Nah, gitu kan? Ini sedikit gambaran. Kenapa Yesus kok suka ke sana? Nah, ini kita akan belajar ini. Coba kita buka. Matius pasal 8. Matius 8 ayat 5 sampai 12. Matius 8 ayat 5 sampai 12. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah terdapat ratap dan kebir." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ini kita lihat.
Yesus datang lagi ke Kapernaum. Diceritakan dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 12. Waktu Yesus masuk ke kota Kapernaum, ada seorang perwira datang menyongsong dia. Pengen sekali ketemu Yesus. Pengen sekali jumpa Yesus. Karena dia ada butuh sesuatu. Butuh apa? Pertolongan. Pertolongannya apa? Dituliskan tadi, dia punya seorang pembantu yang tinggal sama dia, kerja sama dia, bantu di sana. Tapi dituliskan Alkitab, pembantunya itu bermasalah. Ada sakit. Sakitnya cukup parah. Mungkin kalau perwira ini saudara, itu berarti seorang punya kedudukan, punya jabatan. Saya belajar, coba tadi saya lihat ada anak kecil pakai baju seragam tuh ya, TNI. Nah, itu kita bisa lihat ya. Kalau perwira itu berarti saudara, ada perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Nah, kalau perwira pertama itu biasanya dari kapten atau letnan sampai kolonel. Kalau tentara ya, kalau kepolisian kan itu dari AKP sampai dengan itu kombes. Kalau perwira tinggi, brigjen bintang 1 sampai jenderal penuh bintang 4. Tapi di Indonesia yang paling top itu bintang 5. Panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden 5 bintang. Ya, kita lihat juga contoh di Indonesia ini ada dikasih penghargaan 5 bintang, ada 3 orang di Indonesia. Yang satu itu kan Jenderal Sudirman, yang kedua Jenderal Nasution, yang ketiga Jenderal Soeharto. Itu 5 ya. Nah, ini jangan nanti makin luas panjang nanti. Nah, tapi itu sini, ini perwira. Berarti saudara, kalau seperti ini perwira, dia punya atasan, dia punya bawahan. Berarti kira-kira dia itu perwira menengah. Karena dikatakan dia punya bawahan. Dia panggil bawahan, ayo ke sini, bawahan datang. Ayo ke sana, bawahannya kerja. Ayo kerja ini, bawahannya kerja. Punya posisi. Berarti orang punya jabatan kedudukan begini, lumayan banyak duitnya, ya kan? Jadi mungkin karena pembantunya sakit, mungkin dia sudah coba usaha. Pergi kemana-mana, cari orang pintar, cari dukun, cari dokter, cari tabib segala macam untuk tolong pembantunya. Supaya bisa tolong berikan kesembuhan sama pembantu, tapi semua jalan buntu. Tidak tertolong. Tapi puji Tuhan, yang dia tunggu-tunggu. Saya percaya, selain dia cari minta tolong kemana-mana, dia pasti ada dengar. Ada selentingan orang-orang bilang, ada satu orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Wah, hebat dia. Siapa dia? Yesus. Sakit apa saja kalau sama Yesus sembuh. Lumpuh sembuh, semua sembuh. Orang mati saja sembuh. Kita baca di dalam Alkitab, ada 3 orang. Anak remaja dibangkitkan oleh Yesus. Pemuda Nain sudah mau pergi kubur. Ketemu Yesus, bangkit. Lazarus sudah kubur 4 hari dalam kubur. Bangkit Lazarus. Wah, orang ini hebat. Orang ini luar biasa. Beda dengan orang-orang yang lain. Aku pengen ketemu Yesus. Saya percaya itu kerinduannya. Dan kebetulan apa yang sedang ditunggu-tunggu itu datang orangnya. Masuk ke kota Kapernaum. Ya kan, Yesus datang ke Kapernaum. Waktu Yesus datang, dia saudara-saudara itu kan punya orang pejabat. Dia nggak tahu malu. Dia datang mungkin bersujud. Tuhan, tolong saya. Mungkin dia nangis-nangis. Saya punya pembantu, sudah sakit berat, saya sudah kemana-mana nggak bisa ketolong. Saya tahu, saya percaya, Tuhan pasti sembuhkan pembantu saya. Itu permintaan dia. Kita juga diajar oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1. Kalau kita berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar seruan kita. Dan tangannya tidak terlalu pendek untuk terulur memberikan pertolongan kepada kita. Berarti kalau kita berseru sama dia, dia segera tanggapi seruan kita dan dia datang berikan pertolongan.
Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita inginkan, kita berdoa sama dia, pasti dia jawab, dia akan tolong. Nah, ini perwira bilang, tolong. Dia bilang, oke, aku tolong. Nanti aku akan datang. Responnya, aku akan datang ke rumah, mau nolong pembantumu. Waktu perwira dengar demikian, dia seperti apa ya? Tahu diri, saya ini orang berdosa. Saya tidak layak. Ini yang sedang ngomong sama saya ngomong sama dia, ini bukan orang biasa. Pasti dia sudah dengar ada berita-berita. Ini adalah Tuhan, ini adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Orang mati aja, hidup, sakit apapun, pasti diberikan kesembuhan. Itu keyakinan dia, kepercayaan dia. Oh, sebab itu dia katakan, Tuhan, saya tidak layak datang. Cuman apa dikatakan sama perwira ini kepada Tuhan Yesus? Saya tidak layak, cuman aku yakin, aku percaya, sepatah kata saja yang Tuhan katakan, Tuhan ucapkan, saya percaya pembantu saya pasti dapat kesembuhan. Itu keyakinan dia. Sepatah kata saja, apa yang Tuhan ngomong sepatah pasti sembuh. Ini menjadi jawaban bagi kita ya. Kita belajar Alkitab. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam tempo 6 hari. Yang lain yang ada di dalam dunia ini, hanya Tuhan ngomong, jadi. Dia ngomong, dia berfirman jadi. Hanya manusia saja dibentuk dari lembut tanah liat, baru bikin jadi patung, baru dihembuskan nafas. Yang lain ngomong jadi. Perwira yakin, hanya sepatah kata saja, pasti pembantu saya dapat kesembuhan. Itu iman dia. Tapi ini iman yang awal. Ini kita akan belajar ini. Saya senang ini. Sesudah dia ngomong begitu, dia bilang begini. Nah, Tuhan, saya ini perwira. Saya punya atasan. Dia ngomong apa sama saya? Saya punya bawahan. Saya bilang begini, suruh begini, ngomong begini, kerja ini, dia kerja. Yesus waktu dengar apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia katakan dia cukup kaget, heran. Sampai dia bilang, aku selama hidup sekarang ada di Israel, belum pernah aku dengar ada orang yang berkata-kata seperti perwira ini. Yesus angkat jempol sama perwira ini. Beda dengan orang-orang yang lain. Dia punya iman. Sehingga dia katakan, ini orang imannya hebat, imannya dasar, dia punya keyakinan yang hebat dan dasar. Oleh sebab itu dia katakan, wah ini dia nih, gitu. Pulang, pembantumu sudah dapat kesembuhan. Ini cerita yang ditulis Alkitab. Dan ini yang kita akan belajar, saya akan angkat pelajaran kita. Apa yang kita mau pelajari? Kenapa Yesus datang lagi ke Kapernaum? Kenapa? Yang kita baca tadi cerita firman Tuhan. Karena di Kapernaum ada seorang anak manusia yang punya iman yang hebat. Ada seorang anak manusia yang punya iman yang dasar, iman yang luar biasa, yang menggoyahkan hati Tuhan. Yesus tergoda, Yesus terpengaruh. Ini dia hebat imannya. Tuhan mau kita biarlah jadi anak-anak Tuhan yang punya iman. Punya iman bukan iman yang biasa saja. Tuhan mau kita punya iman yang hebat. Iman yang dasar, iman yang luar biasa, sehingga menggugah hati Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Iman yang hebat. Kita akan belajar ini. Kenapa Yesus? Kenapa? Karena dia ketemu ada seorang anak manusia punya iman yang dasar. Kita akan belajar soal iman. Saya percaya ke hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala sini sudah pernah sering kita dengar tentang iman, ada tamu-tamu. Tapi saya mau katakan begini, kalau kita belajar Alkitab, kita sudah pernah dengar
Sering dengar. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lagi sampaikan itu sama kita, ada yang bilang lagi itu sama kita, berarti ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk kita. Karena kita belajar Alkitab bukan hanya satu kali. Baca Alkitab. Kenapa saya katakan begini? Alkitab kita terdiri dari dua kitab, dua perjanjian. Perjanjian Lama, Kejadian sampai Meleaki, 37 kitab. Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu, iya kan? 29 kitab. Dijumlahin 66 kitab. Dari 66 kitab yang ada di Alkitab kita, saya percaya saudara sudah belajar, sudah tahu. Kitab kelima Alkitab kita dari awal, namanya kitab apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kata ulangan ini kata dasarnya ulang. Ulang itu berarti bukan satu kali saja. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 20 kali, bukan 30 kali. Bisa banyak sekali. Kenapa? Ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau diulangin, disampaikan kepada kita, supaya kita lebih mendalam mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ini kita belajar. Iman yang dasar. Apa itu iman? Coba buka. Ibrani 11 ayat 1. Ini ayat-ayat biasa. Tetapi ayat-ayat yang punya arti yang mendalam untuk kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. 1. 2, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada 2. Saya coba belajar. Iman ini dari bahasa asli. Nah, ini pistis. Ditulis dengan jelas. Malah saya bilang di Alkitab ini lebih jelas, agak mantap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang di sini, saudara, kita bisa katakan, apapun yang ada di dalam dunia ini harus ada punya dasarnya. Harus ada punya fondasinya. Nggak bisa ini bangun seperti ini bangunan gedung gereja ini. Tidak begini langsung berdiri saja. Waktu dibangun harus ada dasarnya, fondasinya. Supaya rumah ini tetap kokoh, berdiri dan aman. Walaupun digoyang oleh angin, oleh badai, banjir, apapun. Dan rumah ini tetap berdiri dan kokoh. Harus ditentukan oleh dasarnya. Fondasinya. Harus fondasi yang bagus. Fondasi yang kuat. Supaya ini bangunan tetap berdiri. Ditambah lagi kuat dia. Tahan apapun. Jadi iman adalah fondasi percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kita pada Tuhan itu harus punya dasar yang kuat. Fondasi yang kuat. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia ini nggak aman-aman. Nggak jalan mulus. Nggak jalan tol aja. Iya kan? Kalau di jalan tol ada, saudara-saudara, tidak ada jalan itu yang apa? Kadang-kadang ada gonjolkan juga supaya kita melek sadar. Wah, karena kalau tidak bisanya, haleluya, dia ngantuk, terjun bebas. Sudah diatur begitu. Iya kan? Oleh sebab itu kita bilang ada hujan, ada angin, ada banjir, ada batu, bagaimana. Begitupun pengeringan kita kepada Tuhan. Tidak selamanya jalannya mulus. Enak melulu, happy melulu, diberkati melulu, berkatnya melimpah melulu. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ada ujian, ada percobaan, ada masalah, ada sakit, ada pergumulan, ada peperangan macam-macam. Mungkin beda-beda kita, tetapi pasti ada. Walaupun kita ikut Tuhan. Kita suka dengar, Tuhan itu pasti tolong. Iya, Tuhan pasti tolong. Tapi kita menghadapi itu badai juga.
angin, gelombang, hujan, badai. Saudara sini aman. Kalau saya di Ciledug Indah, saya di sana baru 40 tahun. Kalau saudara Andre itu tahu, kalau Natalan dulu saya suka undang dari gereja sini. Waktu itu pendeta Sonce, Natal. Saya dulu tahun 80 gembala di Purwadadi, Subang. Saya tadi datang masuk ini, ketemu Oma ini dulu. Ngobrol-ngobrol sedikit. Pengen tahu, Oma umur berapa? 76. Wah, kalau begitu beda sedikit saya. Saya 74 mau 75. Di sana, saya di sana 40 tahun mungkin sudah 200 kali kebanjiran. Dari 10 cm, 20, 50 cm, 1 meter, 1 meter setengah, 2 meter, 2 meter setengah, 3 meter, tenggelam kita di sana. Saudara dengar kalau Ciledug ada tenggelam, itu namanya Ciledug Indah. Itu saya. Aduh. Untuk fondasinya kuat. Kalau rumah-rumah tempo dulu, kalau biar kita pakai baku beton bengkok. Karena dia punya itu, temboknya, batanya itu tua, kuat sekali. Sehingga walaupun badai mau datang, dia kuat tetap berdiri. Begitupun pengiringan kita kepada Tuhan. Harus punya dasar iman yang kuat. Sehingga badai, ujian, percobaan, masalah, pergumulan hidup boleh datang. Tetapi aku tetap berdiri di dalam Tuhan. Aku tidak pernah akan goyah. Karena Tuhan Yesus kasih iman yang kuat. Fondasi, dasar dari segala sesuatu. Iman, itu dasar. Sudah itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita kan ada batas waktu ya. Kalau panjang nanti, wah, kita nggak pulang-pulang. Batas dari bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Satu, fondasi iman. Dua, iman itu artinya walaupun tidak lihat, tapi percaya pasti terjadi. Amin. Itu iman. Saya mau tanya sama saudara kita yang ada saat ini. Saudara pernah lihat tampang Yesus secara fisik? Pernah lihat belum? Enggak, karena kita kan zamannya sudah zaman ribuan tahun. Dia kan hidup. Tapi ada orang bilang pernah lihat Yesus. Yesus datang menampakkan diri. Jadi hanya kepada orang-orang khusus. Biasa Yesus menampakkan diri. Orang-orang yang sudah jahat sekali. Jahat sekali. Sehingga Tuhan datang, bertobat. Kalau enggak mampus lu. Nah itu. Akhirnya percaya. Iya kan? Iya kan? Kan banyak begitu kan. Yang jahat-jahat seperti Saulus. Tuhan bilang, siapa engkau Yesus? Aku Yesus yang engkau aniaya. Nah, begitu. Banyak kita lihat contoh. Walaupun kita tidak lihat, saya belum pernah lihat. Tapi saya percaya, Yesus itulah adalah Tuhanku. Itu keyakinan kita. Keyakinan saya, nggak bisa orang dagu gugat. Kan keyakinan kita itu kan keyakinan, nggak bisa lu pengaruh sama saya. Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun aku baru melihat, tapi aku percaya betul Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan aku dari segala dosaku. Itu keyakinan. Ini Yesus. Iman. Walaupun tidak lihat. Contoh. Kita ambil contoh yang gampang, mudah. Saudara sakit. Kita diajar di gereja kan oleh hamba Tuhan. Kalau saudara sakit, berdoa sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, setan apapun keluar, tinggalkan tubuh ini. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Itu kita berdoa. Tapi kita punya iman. Aku berdoa, minta kesembuhan. Aku percaya Tuhan pasti berikan kesembuhan. Amin. Amin. Sembuh. Itu iman. Kalau begini-begini, ini saya ingat ini siapa nih? Masih ada apa saudara? Yang Tuhan Yesus itu tinggi, pendek, putih, hitam, keribo, rambut lurus, bagaimana? Ditanya, itu orang Kristen loh. Kalau Tuhanku, aku mau keribo. Karena dia keribo. Itu kan seluruh orang. Ini contoh. Penginjilan dulu ke Afrika. Oh, itu daerah Magic. Afrika. Kalau 30, 40, 50 tahun lalu, orang takut ke sana. Bisa mati mendadak.
makan itu jadi angus hitam. Penginjilan masuk ke sana. Saudara, masuk sampai sana. Ketemu sama tokohnya, pemimpinnya. Kamu bawa siapa? Bawa Yesus. Percaya Yesus selamat. Apa betul? Iya, percaya Yesus. Yesus ditanya, Tuhan Yesus, kamu warna kulit apa? Dia bilang, Tuhan Yesus itu karena dari saya warna putih. Aku tidak mau percaya. Karena orang kulit putih itu suka perbudak orang kulit hitam. Itu tempo dulu ya. Kan orang-orang kulit hitam kerjaan di harga, nggak ada harga. Nggak mau kalau warna kulitnya hitam. Tapi sesudah itu mulai dijelaskan, dia Yesus dari Israel, warna begini. Akhirnya mereka percaya. Saudara tahu, gereja terbesar di dunia sekarang ya. Kalau dulu kan Paul Coyonggi, konser, ya kan? Satu hari minggu kebaktian bisa 10 kali, berapa banyak orang. Sudah itu pindah ke Brasil. Gereja terbesar di dunia. Sekarang gereja terbesar di dunia di Afrika, di negara Nigeria. Nigeria di Afrika. Gerejanya luasnya 3 kilometer. Itu dia punya panjang 3 kilo, dia punya lebar 3 kilometer. Panjang apa pendek? Sini, itu sampai itu panjang lebar. Kalau kita kecil duduk aja pasti 1 kilo lebih. Itu gereja tuh lebih ke situ. Bilang kalau ada kebaktian mau panggil altar, saudara-saudara yang mau pengen dibantu doa, kalau dia mau jalan dari sana sampai sini, waktu sampai di sini kebaktian sudah ditutup. Karena terlalu jauh, 3 kilo kan, bisa setengah jam sampai sini kebaktian udah tutup. Jadi caranya untuk cepat-cepat di samping-samping itu sudah taruh mobil banyak berjejer. Jadi kalau dari belakang mau bantu doa, naik di mobil cepat, datang sini didoakan. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terbesar di dunia sekarang. Tuhan berkati yang dulu daerah terkutuk. Karena Yesus sudah masuk ke daerah manapun, maka daerah itu pasti diberkati oleh Tuhan. Afrika diberkati. Nah, kita jalan. Ini nanti panjang nih, takut panjang. Kita sudah sedangkan dasar iman, fondasi. Walaupun tidak lihat, aku percaya, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Sekarang soal iman. Dapatnya di mana? Iman itu ada di mana? Iya kan, dia punya jalan cerita begitu. Kita sudah tahu iman. Sekarang itu ada iman di mana? Ada di toko, ada di mall, ada di kios, atau di mana? Pengen tahu itu iman bisa dapatnya di mana? Buka Roma 10 ayat 17. Cepat ya. Nanti terpanjang. Roma 10 17. Jadi Roma 10 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita sudah dapat ini. Iman itu diperoleh di mana? Kita bisa dapat di mana? Ada di mana dia? Iman itu ada dari kita. Pendengaran. Orang yang suka dengar itu gampang bisa dapat itu. Ini 1 dari 5 indera pendengaran. Telinga. Telinga 1 apa 2? 2. Ada orang telinga 1. Ada pendeta pendeta penginjil top. Tapi sudah meninggal almarhum, sudah 80-an. Dia bilang dia berbahagia punya telinga 1. Kenapa? Kenapa Om berbahagia? Karena kalau aku dengar firman Tuhan, masuk kanan, dia nggak bisa keluar kiri. Gitu. Nanti dia masuk ke atas, habis itu supaya aku tidak berdosa kepadamu, aku taruh di dalam hatiku. Kan Mazmur 119 kan? Itu dia bilang. Kalau saudara hati-hati, kita telinga 2. Hati-hati nih, ada telinga 2 kan? Kita itu yang normal kan 2. Karena banyak terjadi. Dengar firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada masuk dari kiri, keluar ke kanan, bahaya itu. Berarti nggak masuk ke dalam kan? Itu yang berbahaya. Hati-hati soal pendengaran. Orang kalau lebih suka tuh dengar apa?
Gosip. Makin digosok, makin sip. Lu udah dengar belum? Itu, wah dia tambah bumbu. Kalau begitu suka tambah bumbu. Sebenarnya pendek begini, tapi bumbunya panjang. Waduh, jadi begini. Bahaya kita, iya kan? Nah, ini sekarang kita ngerti soal pendengaran. Dengarnya apa? Alkitab tulis, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi supaya kita dapat iman, jadilah anak Tuhan yang suka dengar firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan daya tahan tubuh yang kuat secara rohani terhadap serangan virus-virus yang jahat dari kuasa iblis. Suka dengar firman Tuhan. Ada orang yang nggak suka dengar firman Tuhan. Kalau dia dengar firman Tuhan, telinganya merah. Panas dia, tersinggung dia. Wah, itu pendeta, dia sindir saya. Saya nggak terima. Dia telanjangi saya dari atas podium. Waduh, pendeta kan nggak sebut namanya kan? Pendeta itu sudah berdoa, Tuhan, aku berdoa, Tuhan urapi hambamu, pakai hambamu menjadi saluran berkat. Biarlah firman-Mu yang disampaikan masuk ke dalam hati, memperbarui, memberikan kekuatan sama kita. Dengar firman Kristus. Suka baca Alkitab, suka dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dapat. Dapat di mana? Orang yang suka gereja, suka datang ke kebaktian, dengar firman Tuhan, imannya akan dikuatkan oleh Tuhan. Imannya akan bertumbuh. Imannya akan berkembang. Orang nggak suka dengar firman Tuhan itu nggak stabil, suka bimbang. Kira-kira Tuhan tolong saya nggak ya? Kira-kira Tuhan buka jalan bagi saya nggak? Kira-kira Tuhan memberkati saya nggak ya? Kira-kira semua bimbang. Tapi kalau orang yang suka dengar firman Tuhan, kuat kasih iman, aku percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sudah dapat. Suka dengar, suka datang gereja. Jangan hari kebaktian keluyuran kemana-mana. Datang ibadah, kebaktian 2 jam aja kok. Ada kebaktian yang 1 hari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Nah, sudah diatur jadwalnya. Supaya bisa ibadah, bisa kerja, habis itu bisa jalan-jalan, bisa urus ini. Itu sudah diatur begitu rupa. Datang kebaktian. Kalau kita datang kebaktian, pasti iman kita dikuatkan dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Sudah dapat iman. Nah, gitu. Coba kita buka Roma 1 ayat 17. Soal iman ini. Roma 1, sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh harus hidup oleh iman. Itu harus hidup oleh iman. Punya dasar, walaupun melihat, yakin. Itu iman. Harus hidup oleh iman. Kalau nggak ada iman, gampang rontok, gampang mogok, gampang mandek, gampang tersinggung, nah, gitu kan. Gampang yang gampang-gampang begitu. Tapi kalau punya iman, biar lu mau ngomong apa, anjing bergonggong, kafilah berlalu. 1 Galatia 3:11. Galatia 3:11. Tolong ambil. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh, sudah berapa kali ini ayat? Tadi Roma. Sekarang Galatia berarti sudah 2. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu yang disampaikan lebih dari 1 kali itu berarti penting. Itu penting. Kalau orang sudah kasih tahu kata sampai kedua kali, ketiga kali itu harus warning, hati-hati. Itu penting. Tidak boleh dianggap enteng.
Gak boleh dianggap remeh, karena kalau anggap remeh, fatal. Ini 2. 3. Ibrani 10:38. Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. 3 kali. Berarti iman ini penting untuk saudara dan saya. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Bukan saudara saja sebagai jemaat. Kami hamba Tuhan juga harus hidup oleh iman. Tanpa iman, gulung tikar, kalah di jalan. Iman perlu. Di mana dapat? Di gereja. Datang kebaktian, datang dengar firman Tuhan. Suka baca Alkitab, baca firman Tuhan. Iman. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi kita baca sama-sama bagian awal. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kalau tidak ada iman, kita nggak berkenan sama Tuhan. Nggak berkenan. Kita pengen berkenan sama Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita pengen apa, mau apa, butuh apa, masalah apapun. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita berdoa, saat itu mujizat terjadi bagi kita. Tuhan tolong. Kalau nggak ada iman, biar lu jungkir balik, tikar kepala, bagaimanapun, Tuhan bilang, sorry, aku tidak berkenan. Karena apa? Karena ada iman. Tidak ada iman. Kita mau berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir. Masih 2. 1. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini Alkitab terjemahan baru. Kalau Alkitab terjemahan lama tahun 70-an ke bawah, Alkitab Bode. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman. Ini seperti iman sama percaya, ini seperti saudara sepupu. Nah, gitu. Perlu tuh iman. Karena ada firman Tuhan. Coba buka lagi saja supaya kita lebih yakinlah. Yohanes 20 ayat 28 29. Yohanes 20 ayat 28 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu iman. Tuhan mau yang begitu. Harus punya iman. Ayat terakhir. Roma 14 ayat 23. Baca sama-sama. Roma 14 ayat 23. 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau nggak ada iman, tanpa iman, kita akan selalu berdosa. Yesus ada bersama kita siang ini. Dia sudah datang bicara sama kita. Saya hamba Tuhan, hanya perantara. Dia ada di sini. Dia mau kita menjadi anak Tuhan yang punya iman yang hebat. Iman yang dasar. Apa yang sedang menjadi masalahmu? Pergumulanmu, persoalanmu yang kau hadapi sekarang ini. Dia ada di sini. Kalau ada iman, kita akan melihat sesuatu akan terjadi. Kita berdiri.